Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak bab 1, yaitu tentang bersihkan hati dengan memohon ampun. Kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran yang kita dapatkan menjadi barokah dan dapat bermanfaat dan diberikan pemahaman, marilah kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semua, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu astaghfirullahaladzim. Nah, bagaimana kita dapat membiasakan diri dalam mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim dalam kehidupan sehari-hari, anak? Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah membaca tentang materi istighfar. Nah, apa sih kalimat thayyibah itu? Apa itu kalimat thayyibah? Ada yang tahu? Pasti tidak asing lagi kan apa itu kalimat thayyibah, karena sering mendengar apa sih kalimat thayyibah. Baik, kita jelaskan ya apa itu kalimat thayyibah. Diperhatikan ya anak-anak. Kalimat thayyibah itu berasal dari kata thayyib yang artinya baik. Maka secara sederhana, kalimat thayyibah diartikan perkataan yang baik, sopan, mengandung perbuatan ma'ruf, serta mencegah dari kemungkaran. Baik, kita perhatikan, ini ada beberapa macam-macam kalimat thayyibah yang mungkin pernah mendengar dan mungkin pernah mempelajarinya, ya, yaitu yang pertama basmalah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga takbir, Allahu akbar. Yang keempat istighfar, astaghfirullahaladzim. Yang kelima tasbih, subhanallah. Yang keenam masya Allah. Yang ketujuh hauqalah dengan bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, inilah macam-macam kalimat thayyibah, dan masih banyak lagi macam-macam kalimat thayyibah yang mana mengandung pahala jika kita membacanya. Nah, yang kita akan pelajari adalah kalimat thayyibah istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Nah, ini hari ini yang kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Karena kalian sudah membaca materinya, kita akan mengulang kembali apa sih itu kalimat istighfar, ya, kapan waktunya kita membaca, ya, apa hikmah kita dalam membaca, dan bagaimana bacaannya dan artinya. Baik, apa itu kalimat astaghfirullahaladzim? Ayo, sambil diingat-ingat ya. Apa sih kalimat astaghfirullahaladzim? Kalimat astaghfirullahaladzim berbunyi astaghfirullahaladzim, yang artinya aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat ini anak-anak diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Nah,
Biasanya kita kalau mau berdoa, sebelum berdoa kita membaca ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Agar apa yang kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada dua orang anak yang sedang bersalaman. Ya, disadari atau tidak, kita sering melakukan kesalahan. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jika kita melakukan kesalahan, jika kita bersalah kepada seseorang, tentu saja harus meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, bagi orang yang bersalah, sehendaknya berani untuk meminta maaf kepada yang kita buat dia jengkel atau buat dia marah. Kita harus meminta maaf. Dan orang yang meminta maaf duluan atau berani meminta maaf kepada orang lain terlebih dahulu, maka pahalanya lebih besar karena dia berani dan mengakui kesalahannya. Nah, anak-anak, perhatikan coba gambar berikut ini. Ada seorang yang menangis saat berdoa berhadapan dengan Allah. Ya, menghadap Allah, berdoa sambil menangis, "Ya Allah, ampunkanlah aku dan terimalah taubatku." Nah, kalau tadi kita berbuat kesalahan kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada manusia. Nah, jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan langsung dengan Allah, kita wajib bertaubat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim sampai berulang kali. Nah, selanjutnya kapan kita mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim? Yang pertama, yaitu berzikir setelah melaksanakan sholat wajib atau sunnah. Yang kedua, merasa berbuat salah seperti berburuk sangka kepada orang lain atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Kita harus segera mengucapkan astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, melihat sesuatu yang membuat hati sedih. Yang keempat, meraih kesuksesan. Bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas karena dosa kita, tapi karena Allah masih menutupi dosa kita, bahkan memberi kemenangan bagi kita, maka kita dianjurkan untuk membaca astaghfirullahaladzim. Lalu anak-anak, hikmah apa yang dapat kita dapatkan dalam mengucapkan kalimat astaghfirullah? Hikmahnya yang pertama adalah terhindar dari sifat sombong dan terhindar dari sifat merasa tidak pernah berbuat salah. Sebab manusia tidak ada yang sempurna, pasti mengalami atau merasakan yang namanya sifat sombong dan berbuat salah. Yang kedua, senantiasa menghargai orang lain, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, agar diterima amal-amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui hikmah ini, mari kita mengucapkan astaghfirullahaladzim dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berbuat salah, ya, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Bagaimana? Sudah paham tentang kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim anak-anak? Kalau sudah paham, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jika belum, silakan diulang-ulang kembali penjelasan Bapak ya, dan dibaca juga buku materi tentang astaghfirullahaladzim. Baik, tugas terkait pembelajaran hari ini sebagai evaluasinya adalah yang
Ada 6 soal yang harus kalian jawab dan ditulis di buku tulis ya. Yang pertama, apa pengertian akidah akhlak? Yang kedua, apa pengertian dari kalimat thayyibah? Yang ketiga, tuliskan kalimat astaghfirullah dalam bahasa Arab beserta artinya. Yang keempat, tuliskan hikmah dalam mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Yang kelima, ucapan astaghfirullah disebut juga kalimat apa? Yang keenam, apakah kalian akan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa tugasnya dikirim di Google Classroom. Ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.